Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, ini adalah sebuah lampu Philips. Ini dalam keadaan mati ya. Kalau kita lihat di tabung filamennya ini masih bagus ya, masih mulus, dan ini sudah menghitam. Untuk ukurannya ini 5 watt ya, tegangannya 220 sampai 240, 35 mA untuk arusnya. Oke, sebelum kita mengetesnya, kita terlebih dahulu cek resistansinya ya, agar ketika kita dicek melalui listrik itu tidak sampai jeklek. Jadi kita cek resistansi supaya listrik PLN tidak jeklek ya. Ya, resistansinya tidak ada. Kalaupun resistansinya itu menunjukkan 0 ohm, maka listrik akan jeklek ya. Jadi ini aman untuk dites. Kita coba tes. Apakah ini mati ataupun berkedip. Ini beneran mati ya, lampunya tidak hidup sama sekali. Oke, tidak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita coba buka. Mbak tidak punya peralatan khusus ya, Mbak hanya menggunakan pisau dapur. Itu milik istri Mbah ya, mungkin dia lagi nyari ya di mana pisaunya, padahal Mbah yang pakai ya. Oke, sudah terbuka. Langkah awal ketika kita mengecek dalam keadaan mati, kita harus mengecek fuse-nya ya, karena di sini fuse-nya itu dari resistor, jadi bisa disebut R fuse, resistor pengaman. Di sini ya, ini adalah R fuse. Fungsinya untuk menghambat arus yang menuju ke dioda bridge dan juga elko besar agar tidak terbakar ya. Karena untuk pengisian elko itu membutuhkan arus yang sangat besar. Jadi dipasangkan R fuse. Kita cek R fuse-nya itu tersambung ke bagian samping ya. Kita coba. Ya, ternyata masih bagus ya. Ini terukur sekitar 30 ohm ya R fuse-nya. Coba Mbak kalibrasi dulu biar akurat. Ya, kurang lebih di sekitar 30 ohm ya. Untuk ukuran R fuse 30 ohm ke bawah ya. Kalau kita lihat di sini tabung filamennya itu menghitam dan yang di sini masih bagus. Jadi kita akan coba cek apakah filamennya masih tersambung. Jika masih tersambung, maka filamennya masih bagus. Kita coba tes apakah masih nyambung. Ya, terukur sekitar 13 ohm ya. Ini menandakan bahwa filamennya masih bagus ya. Kalau filamen yang warna hitam, kita cek. Ya, ini tidak tersambung, tidak ada resistansinya ya. Jadi bisa dipastikan filamen yang warna hitam ini sudah putus. Nah, untuk solusi bagaimana tabung filamen yang putus itu ada beberapa cara ya. Kita bisa menjampernya langsung menggunakan kabel biasa ya, langsung, ataupun kita bisa menggunakan resistor dengan ukuran yang sama, yaitu 13 ohm ya kurang lebih, atau kita bisa menggunakan kapasitor sebagai peredam ya.
biasa disebut kapasitor damper, itu kapasitor Miller ataupun kapasitor keramik ya, yang pasti kapasitor non polar. Ataupun kita bisa menggunakan kumparan perit, yaitu lilitan berinti besi ya. Jadi Mbak akan coba eksperimen pertama dengan cara menjumper antara kaki filamen yang putus. Kita tinggal menjumper saja seperti ini ya. Ini langsung dijumper menggunakan timah, jadi tidak ada apapun ya. Jadi arusnya akan mengalir sampai ke tabung filamen yang satunya lagi, akan sampai ke sini ya. Oke, kita coba ya, apakah lampunya bisa menyala ataupun berkedip-kedip atau juga pecah ya, kita tidak tahu. Kita coba tes apakah hanya dengan menjumper lampunya bisa menyala. Ya, ternyata lampunya bisa menyala ya. Cuman untuk keawetan kita tidak tahu ya. Jadi kita akan coba memegang tabungnya. Ternyata ini yang tabung yang menghitam itu sangat panas sekali ya. Dan yang tabung yang satunya lagi itu tidak terlalu panas ya, adem ayem aja ya. Ternyata dengan menjumper itu membuat filamen yang putus itu sangat panas. Jadi Mbak akan coba dengan menggunakan kapasitor keramik dengan ukuran 3,3 nano ya, 3 kilo volt ya. Nah seperti ini. Mungkin kalau di TV itu biasa menggunakan kapasitor damper ya sebagai peredam. Apakah bisa diaplikasikan ke lampu ini? Dan ternyata ini masih panas ya, filamen yang putus itu masih panas. Jadi kalau kita nyalakan lama, bisa jadi filamen yang satunya lagi ikut terbakar ataupun ikut putus ya. Jadi untuk cara menggunakan kapasitor itu panas ya. Jadi coba menggunakan lilitan berinti besi ya, ataupun biasa disebut kumparan perit. Mbak ambil dari mesin yang sudah tidak terpakai, karena kita akan menggunakan 2 jalur. Jadi yang lainnya Mbak coba copot, jadi Mbak sisakan yang lebih panjang. Mungkin saja dengan memasang ini panasnya bisa teredam ya, mudah-mudahan saja. Jadi ini adalah bereksperimen ya. Nah seperti ini. Jadi arus terlebih dahulu melewati kumparan perit langsung menuju tabung filamen yang masih bagus. Kita coba tes ya, lampu masih tetap menyala ya. Namun yang akan kita uji adalah ketahanannya, yaitu temperatur panas yang ada di filamen yang menghitam. Dan ini masih panas ya, filamen yang putus panas dan filamen yang bagus itu adem ayem. Jadi solusi menggunakan kumparan perit mungkin sama ya dengan yang lain,
yaitu tetap masih menimbulkan panas. Dan juga kita tidak mungkin mengganti salah satu filamen karena ini tersambung ya, di dalamnya ada gas ya. Jadi mungkin Mbak akan mencoba dengan menggunakan resistor mungkin ya, karena untuk pengganti beban karena resistor 13 ohm itu tidak ada, maka Mbak menggantinya dengan ukuran 68 ohm ya. Biasanya kan pengganti beban filamen tadi terukur 13 ohm. Karena tidak ada, mungkin Mbak akan coba tes menggunakan 68 ohm sebagai pengganti beban dari filamen. Biasanya resistor akan panas ya, dan mudah-mudahan tidak menyebar ke filamen tabung kaca. Kita coba tes bagaimana suhunya dengan menggunakan resistor sebagai pengganti beban ya, beban filamen yang sudah putus. Kita coba hangat-hangat ya ini. Coba kita nyalakan, hangat-hangat, mulai hangat dikit, agak panas ya, agak mulai panas, sedikit panas ya. Mungkin ini masih diredam oleh resistor ya. Coba Mbak pegang resistornya, takutnya panas ya. Lumayan ya, agak panas sedikit. Mungkin kalau dinyalakan lama mungkin bisa saja resistor ini terbakar, tapi sengaja Mbak ganti resistor dengan ukuran 1 watt ya, ini ukurannya, jadi tidak mungkin terbakar ya, mungkin hanya menimbulkan panas ya. Karena ini sama, jadi Mbak coba menggunakan kumparan perit yang lebih besar ya. Kalau tadi yang kecil ya, kita coba gunakan kumparan perit yang lebih besar. Ini biasa dipakai di TV-TV untuk bagian horizontal ya. Mungkin saja ya dengan metode elektromagnetik ya, bisa saja ini tidak menimbulkan panas ya. Memegang panas ya, ini sama-sama saja masih panas ya. Panas ya ini. Dengan metode kumparan perit itu sama saja ya, masih panas. Jadi masih mending menggunakan resistor ya. Cuman tetap saja kalau dinyalakan terlalu lama itu akan menimbulkan panas yang bisa memutuskan filamen yang satunya lagi. Jadi saran Mbah, kita harus mengganti filamen yang sudah putus, walaupun ukurannya itu berbeda ya. Tabung yang masih bagus itu 8 watt, sedangkan yang jelek itu 5 watt, jadi selisih 3 watt ya. Tidak apa-apa ya, kita coba, asalkan jangan tidak terlalu jauh ya. Ya, bisa menyala ya. Tabung filamen ini Mbah ambil dari cabutan 8 watt. Dan ini tidak panas ya, ini adem ayem. Jadi tabung filamen yang sudah putus itu tidak bisa dimodifikasi ya, itu menurut Mbah ya. Tapi silakan untuk anak cucu Mbah untuk bereksperimen
berapa ketahanannya bisa dicoba ya, dengan menggunakan beberapa metode yang Mbah berikan, entah itu menggunakan resistor, kapasitor, ataupun menggunakan kumparan perit ya. Itu tergantung kerusakan dari lampunya. Mungkin saja bisa bertahan lama. Dan silakan anak cucu Mbah tuliskan komentar jika menggunakan resistor bisa bertahan lama, atau mungkin menggunakan kapasitor, atau menggunakan kumparan perit itu berapa lama. Silakan kasih komentar ya, agar kita bisa berbagi berpengalaman. Ini hanya sebuah uji coba ya. Mungkin saja dengan menggunakan inti perit itu keawetannya akan lebih awet. Silakan bereksperimen ya buat anak cucu Mbah. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.